السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Alhamdulillah, Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin kita mensyukuri akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke Habib Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita untuk bersyukur sebagaimana kita bersabar. Dua sayap burung yang terbang, bila satunya patah maka tidak seimbanglah dalam dia terbang ke udara. Jadi dua sayap itu adalah sayap kanan adalah syukur dan sayap kiri adalah sabar. Jadi oleh karena itu orang yang punya dua sayap ini dia akan nyaman untuk terbang hingga meninggalkan alam dunia ini menuju hari yaumul mahsyar kelak nanti. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita akan berbicara tentang beberapa hal terkait dengan penyakit dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Oleh karena itu kita dianjurkan pertama kita menjenguk orang sakit agar kita banyak bersyukur, dan kita dianjurkan untuk juga mendatangi atau berziarah kepada orang yang meninggal agar kita sadar bahwa itu juga akan dialami oleh setiap insan. Jemaah rahmatullah, haddatsana Ahmad bin Isa bin Ya'sa qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Hisham ibn Sa'id an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'uk. Jadi Abu Sa'id al-Khudri pada suatu hari beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang sakit. Maw'uk, humma, demam. Sakit demam ni khas dia. Karena demam dia sakit seluruh anggota badan. Jadi bertemu dengan Nabi dalam keadaan lagi demam sakit. Alaihi qatifatun, jadi ditaruh atas beliau sepotong kain. Saya kan biasa dibasahkan kain kalau orang demam. Fawada'a yadahu alaih, Nabi menaruhkan tangannya di atas kain tersebut. Fawajada yadahu alaih, fawajada hararataha, lalu mendapatkan beliau merasa panas badannya. Fauqal qatifah, di atas kain yang tadi. Faqala Abu Sa'id, ma ashaddu hummaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betapa beratnya panas engkau wahai Rasulullah. Ini kelihatan juga Abu Sa'id meletakkan tangan di atas tempat tadi. Karena panas Nabi kan akan terasa pada bekas kain yang ditaruh tadi kan. Maka kata beliau, ma istadda, betapa asyaddu humaka, panas engkau wahai Rasulullah. Faqala inna kadzalik yastaddu alaina albala. Inna kadzalik, kami, kata beliau, adalah kelompok manusia yang memang berat Allah berikan ujian. Kami itu siapa? Para rasul, al-anbiya. Kami adalah orang yang banyak, yang berat dicoba oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah nabi maka ujiannya ujian nabi. Karena ujian ini sesuai dengan iman. Ya, kan gitu. Jadi kalau imannya kuat maka diuji juga demikian. Inna kami kadzalika, demikianlah, yastaddu alaina al-bala. Berat diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberat itulah wa yudha'af lana al-ajr, dilipatkan balasan pahalanya. Seberat ujian maka seberat itulah penghargaan. Orang kalau dia bisa loncat lebih jauh maka penghargaan lebih lagi. Maka sebesar apa ujian, sebesar itulah penghargaan. Nah, jadi oleh karena itu ya, kalau orang tingkat SD ujiannya agak ya SD lah, SMP semakin tinggi ujian itu semakin tinggilah penghargaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Faqala ya Rasulullah, maka beliau ini penasaran karena orang yang alim ini penasaran. Kalau lihat sesuatu ada ingin tahu. Wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an, siapa orang yang paling berat cobaannya wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab al-anbiya, yang pertama para nabi. Jadi nabi ini banyak cobaan dalam keluarganya, cobaan dalam masyarakatnya, diusir dari kampung halamannya, dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Ini adalah asyaddun nasi bala. Kemudian summa salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Orang-orang yang baik, yang imannya kuat, yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya juga berat. Wa kana ahadum yubtala bil faqr. Ada salah seorang mereka diuji dengan kefakiran. Nah, bagaimana kira-kira uji dengan kefakiran? Hatta ma yajid illa al-aba'ah yajubuha. Beliau tidak ada pakaian apapun kecuali rida saja. Rida itu selendang saja. Enggak ada apa-apa yang beliau miliki, satu selendang saja yang beliau gunakan, fayal baswa. Selendang itu yang beliau pakai. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah gurun. Jadi beliau ini di tengah gurun, kemudian beliau meninggal dunia. Bajunya kain cuma satu, kalau ditaruh ke bawah nampak atas, kalau taruh di atas nampak bagian bawahnya. Itulah kira-kira tingkat kefakiran mereka. Kita ini Masya Allah kaya-kaya, punya motor, punya AC ya, di rumah, punya kipas angin. Allah, banyak nikmat Allah. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan saya tak punya. Kita banyak punya. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka bagaimana? Saking laparnya mereka mengikatkan batu di perut. Nah, jadi kalau salat ikat batu biar enggak terasa lapar. Kita sekali aja enggak sanggup lapar. Puasa aja itu Masya Allah seperti mau kiamat. Ya Allah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cobaan. Wa yubtala bil qumal hatta yaqturu. Kadang-kadang diuji bil qumal ya, dengan kutu dan sebagainya, sehingga itu membuat dia meninggal dunia. Wala ahaduhum kana ashaddu farhan bil bala min ahadihim bil ata, sehingga mereka itu ada begitu senangnya mereka dicoba dengan bala ketimbang diberikan nikmat ujiannya. Ada mereka para orang-orang al-anbiya itu kadang-kadang mereka lebih senang diberikan cobaan ketimbang diberikan kenikmatan. Karena orang kalau kenikmatan kadang-kadang terbawa dalam mimpinya. Tapi kalau dicoba itu biasanya banyak menyebut Allah, ya Allah, sering dia sebut Allah. Nah, jadi oleh karena itu banyak orang yang lulus dengan balanya, tapi kadang-kadang gagal dengan nikmatnya. Ya. Maka dicontohkan banyaklah dalam sejarah kehidupan manusia. Ada Qarun ya, dia sukses dalam balaanya tapi gagal dalam nikmatnya. Ada Iblis bagaimana? Dia ketika pada awalnya dia sangat dekat dengan Allah, tapi ketika diberikan dia kehormatan justru dia jatuh dalam musibahnya. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, ini Allah uji kita manusia dengan berbagai macam cara. Kemudian berikutnya ini orang yang diberikan ujian. Lalu
Kalau ada orang diuji, apa sunnah kita? Sunnah kita menjenguk orang yang diuji itu. Tidak cukup dengan WA saja. Kadang-kadang inna lillahi enggak datang, enggak udah inna lillahi di WA tadi. Ya, enggak mesti datang. Ada juga kalau orang sakit, semua Allahumma rabban nas azbil ba'sa. Itu doa betul, tapi datang jenguk mestilah. Enggak cukup dengan hanya Allahumma rabban nas. Belum mewakili kewajiban kita kepada orang sakit. Datang lihat, ya Allah, dulu begitu sehat, sekarang begitu sakit. Rupanya sehat dengan sakit sangatlah dekat. Baru kemarin ketemu sehat, hari ini sudah berbaring di rumah sakit. Jadi rumah sehat dengan rumah sakit amalah dekat rasanya. Ya kan? Sangatlah dekat rasanya. Maka oleh karena itu kita patut menjenguk mereka agar kita selalu berhati-hati. Kalau kita sehat, sehat itu mesti nanti akhirnya akan berakhir dengan sakit. Ini menjenguk orang sakit. Babu al-ayadah al-mughma alaih, menjenguk orang yang pitam mughma alaih. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Abi Abdul Munkadir sami'a Jabir bin Abdullah yaqul, Jabir bin Abdullah ini pada suatu hari beliau mengatakan, maritu maradan, saya pernah sakit. Kata Jabir, saya pernah sakit. Orang sakit itu apa yang paling dia ingat? Orang yang sakit yang paling dia ingat adalah siapa orang yang pernah menjenguknya. Betul ya? Jadi kalau ada orang sakit yang paling diingat, Masya Allah, ini kamu memang teman yang sebenarnya. Dia ingat semua orang yang datang. Karena orang sakit itu dia sepi. Jadi datangnya kita seakan-akan kita suntik obat rohani kepadanya. Kadang-kadang kalau datang sehat, waktu pulang sakit lagi. Ini namanya penting menjenguk orang sakit. Nanti ada saatnya kita menjenguk, nanti saat lain kita akan dijenguk. Jadi jangan lupa menjenguk, nanti orang dia lupa juga akan dijenguk. Pada suatu hari kata Jabir bin Abdullah, saya sakit. Apa yang tergambar? Ketika saya sakit, fa'atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Maka datanglah Nabi. Nah, coba bayangkan, Nabi itu sibuknya luar biasa. Nabi adalah Rasulullah untuk seluruh manusia. Dengan segala kesibukannya, beliau masih sempat datang orang sakit. Jadi jangan kita bilang puasa tidak sempat. Nabi sempat kok. Nabi sempat kok. Kenapa kita tidak sempat? Sempatkan. Jadwalkan. Ini jadwal jenguk orang sakit. Karena itu termasuk jadwal berpahala. Jadi kata beliau, maka datanglah kepada saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya, "A'uduni." Wa Abu Bakar, tidak lupa di sampingnya ada Abu Bakar. Ini memang sahabat yang luar biasa setianya. Wa huma masyiyatani wa huwa masyiyani. Mereka datang sambil berjalan. Jalan sampai ke tempat saya sakit. Fawajadani ughma alaih. Maka beliau ini keduanya mendapatkan saya sedang pingsan Saya tidak sadarkan diri pingsan. Ya, fatawadda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja Nabi? Nabi berwudu. Datang ke orang sakit, Nabi berwudu. Kadang-kadang orang kalau berwudu, Pak, kok cepat kali belum zuhur? Dia pikir kalau wudu yang mesti zuhur, enggaklah. So wudu itu adalah ibadah mustaqillah. Memang syarat salat harus bersuci, ya kan? Tapi wudu saja sudah ibadat. Kalau kita enggak ada ibadat yang lain, sudah wudu sudah ibadat. Maka orang yang banyak wudunya, banyak cemerlangnya. Ini kan wajah kita cemerlang nih. Ya, cemerlang. Jadi cahaya wudu. Maka air wudu ini disebut dengan air musta'mal, itu bukan air biasa. Memang air biasa, tapi ketika kita berwudu berubah menjadi air yang tidak biasa. Kita usapkan wajah anak kita, ya, wajah siapalah istri, ya, usapkan dengan air wudu, karena dia dari air biasa menjadi air yang tidak biasa. Jadi Nabi SAW setelah berwudu apa? Summa sabba wudu'ahu alayya. Nabi mengusapkan air wudu tadi itu kepada saya. Ya, Nabi usapkan wudu tadi
kepada saya, fa'afaqtu, maka saya sembuh. Bayangkan, wudu Nabi tadi, ya, wudu, maka yang tadi pingsan berubah menjadi sembuh. Maka alhamdulillah kita di negeri kita ini air mudah, di mana-mana ada air. Kenapa kita susah untuk berwudu? Ya? Jadi marilah kita intensifkan ibadah wudu, ibadah yang murah meriah, banyak pahalanya. Dan ibadah itulah yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal itu salah satu ibadahnya ibadah senang berwudu. Kita senang juga berwudu kan. Kalau bangun malam berwudu lah, kata orang Pak. Kalau berwudu susah tidur. Oh enggak, makin enak tidur. Nah ini berwudu makin enak tidur. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menuangkan wudunya itu kepada saya, fa'afaqtu, maka saya sembuh. Fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ya Allah Nabi. Beliau waktu sadarkan diri, ya Allah Nabi. Bayangkan betapa senang, karena yang menjenguk ini memang bukan orang biasa, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mimpi Nabi bukan rasa, oh ya Allah, mimpi yang tidak biasa, mimpi yang boleh bangga kita ceritakan, boleh bangga kita menceritakan. Saya kan tadi bermimpi Nabi, oh boleh berbangga, karena mimpi yang satu ini tidak semua orang dapat. Nah, jadi karena itu jemaah rahmatullah ya, ini hal-hal yang istimewa dalam hidup kita. Fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ya Allah Nabi. Kapan? Ketika saya sadar. Faqultu ya Rasulullah. Ya, ketika ada Nabi senang beliau memanggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa asna fi mali. Ketika beliau sakit begitu, ya Rasulullah, saya punya harta apa yang saya harus kerjakan dengan harta saya? Ya. Aqdi fi mali, bagaimana saya habiskan harta saya Rasul? Ya, falam yujibni bi syai'. Nabi tidak menjawab apa-apa hatta nazalat ayatul miras, sehingga turunlah ayat tentang warisan. Ini orang mungkin ada harta kaya dia, kemudian ketika hendak meninggal dunia apa yang dia pikirkan? Ya Rasulullah, ini bagaimana harta saya ini? Nabi tak jawab. Kemudian datanglah ayat tentang ayat mawaris. Nah, jadi sebelum kita meninggal silahkan hibahkan, wakafkan. Waktu hendak meninggal itu miliknya, pindah kepada ahli waris kita. Nah apa-apa. Tapi ada saatnya kita berhibah, ada saatnya kita berwakaf. Ya, kalau yang satu itu sudah keharusan. Orang sudah meninggal, hartanya menjadi harta warisan. Dan kalau sudah hendak meninggal, mau wasiat pun terbatas, tidak boleh lebih-lebih, hanya boleh 1/3. Kenapa Pak? Karena orang-orang yang lain sudah menunggu. Menunggu apa? Menunggu orang itu meninggal dunia. Jadi maka oleh karena itu, ya, sedekah yang paling afdal, wakaf yang paling hebat ketika kita sehat, ketika masih banyak angan dan cita-cita. Nah ini, ya, sahihun syahih. Jadi kapan sedekah yang paling hebat? Yang nanti waktu sakit hebat juga. Tapi yang paling hebat kapan? Ketika orang masih sehat dan masih banyak angan-angannya. Ini Pak, kan saya rencana di rumah 5 lantai lagi belum siap. Waktu itu kalau sedekah, oh besarkan. Kenapa? Karena lagi banyak rancangan-rancangan. Tapi waktu dah lemas, ya, yang nampak cuma kuburan. Ini bagus juga pahalanya, masih ada, tapi taklah sebesar waktu kita masih sehat. Ya. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah kita alhamdulillah sehat-sehatnya. Nah, kalau kita bersedekah, oh banyak kali pahala. Kalau kita berwakaf, besar kali ganjarannya. Kalau enggak ada terima, saya boleh terima. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, begitulah makna kehidupan ini, ya. Sakit, sehat, sedekah, berwakaf, bagian-bagian yang tak boleh terlewatkan dalam kehidupan kita. Kalau tadi ada orang yang sakit, ada orang dewasa, sekarang ada anak-anak. Babu iyadah hasbian, bab menjenguk anak-anak. Anak-anak sakit, jenguklah. Tentu yang kita jenguk orang tuanya, orang tua anaknya sakit, dia lagi menderita, datang kita ikut menghibur, mendampingi, ya. Kita habiskan sedikit waktu, kita dampingi beliau. Kalau kita ada 100 satu hari, datang 15 menit, kan nggak habis-habis orang.
datang ikut menghibur orang yang lagi berduka. Ya. Jadi teman itu penting bukan waktu sehat, waktu kita sakit, waktu kita menderita, itulah teman yang sebenarnya mendampingi kehidupan kita. Maka kemarin kita masih ingat Siti Rahmah ya, Siti Rahmah masih ingat kan? Nah, Siti Rahmah. Nah, Siti Rahmah dicatat namanya, tapi itulah yang di rumah itu Siti Rahmah semua. Tidak perlu dicari Siti Rahmah yang lain karena di rumah kita semua namanya Siti Rahmah. Akhlaknya, perilakunya. جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن عاصم الأحوال عن أبي عثمان النهدي عن أسامة عن بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل. Informasi beliau bahwa anak daripada ya libnati dan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sibiyan libnati Rasulullah. Jadi ada anak perempuan Nabi dan beliau punya anak kecil. Sakul, berat sakitnya, berat sakit. Ya. Itu cucu Nabi begitu ya. Fa ba'athat ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anna waladi fil maut. Maka kemudian diutuslah utusan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan bahwa anak saya sudah berpulang kepada yang kuasa. Anak yang dicintainya, yang permata hatinya, sekarang sudah pergi menghadap ilah Rabbi, meninggalkan orang tuanya dalam dunia fana ini. Sedih, oh sedih. Karena orang tua itu yang paling ganteng itu anaknya, yang paling cantik anaknya. Dia adalah harapan masa depannya. Dia bekerja siang malam untuk anaknya. Dia boleh tak makan asal anaknya makan, ya kan? Ini orang tua bagi anak itu segala-galanya. Nah jadi ya disampaikan informasi kepada Nabi, diutuskan kepada Rasulullah bahwa anak beliau sudah meninggal dunia. Faqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan ya, idhhab, kepada utusan itu pergilah engkau, faqul, sampaikan laha kepadanya, kepada ibundanya, sampaikan kepadanya. Ya. Inilah informasi Nabi menenteramkan orang yang sedih. Faqul laha innallaha ma akhadha wa lahu ma u'tiya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, innalillah, Allah Subhanahu ada hak untuk mengambil apapun, harta kita, saudara kita, anak kita. Allah ada hak mengambil. Dan walahu ma u'tiya, dan baginya apa yang Allah beri. Jadi Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Segala sesuatu ini ada batas waktu yang telah Allah tentukan. Semuanya. Hidup kita, umur kita, rezeki, sehat kita, semua sudah ajalin musamma, sampai batas yang telah ditentukan. Kapan Pak? Tak tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Maka oleh karena itu gunakan kesempatan-kesempatan itu. Ya. Maka kata beliau, falitasbir walitahsasib, hendaklah engkau menjadi orang yang sabar, hendaklah ia menjadi orang yang sabar, dan hendaklah ia menjadi orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun tak sabar, yang pergi akan pergi, tak akan pernah lagi kembali. Misalnya orang enggak sabar, bala datang enggak, tetap datang. Mau sabar tak sabar, mesti akan terjadi. Lebih baik mana, sabar atau tak sabar? Lebih baik bersabar. Karena walaupun orang menang seluruh dunia, ya enggak, kalau sudah Allah telah takdirkan, tak ada halangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka falitasbir, bilang sama anak saya ini, hendaklah dia bersabar, walitahsasib, dan hendaklah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pesan Nabi kepada anaknya yang ditimpa musibah. Yang pertama walitasbir, yang kedua walitahtasib, dan agar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, faraja'a ar-rasul fa akhbaraha fa anba'atha ilaihi taqsim alaih lima jaa faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nafar min ashabi. Maka Nabi pun kembali, ya. Kemudian setelah itu Nabi bersama sejumlah sahabat-sahabatnya, ya, ada Sa'ad bin Ubadah,
datanglah beliau fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengambil anak yang sudah meninggal tadi. Nabi ambil anak tadi, ya. Fa wada'u baina sundataihi wa li sadri. Beliau taruh di dekat dadanya, fa qa'atan qaqatis syatah. Jadi seolah-olah suara nangis dari dalam hati beliau. Cucunya ini Nabi ada sautul qa'ah. Jadi orang kalau sedih kan ada suara dalam hatinya, dalam dadanya. Ya, fadama'at ya ainan, maka tetesan air mata Nabi berjatuhan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, atabki wa anta Rasulullah. Engkau menangis padahal engkau kan Rasul. Wahai Rasulullah, engkau menangis, engkau kan Rasul. Ya. Faqala innama abki rahmatallah. Tangisan saya ini adalah rahmat untuknya. Jadi orang menangis itu menangis karena rahmat untuknya. Innallaha la yarham min ibadihi illa ruhama. Allah tidak akan tidak akan menyayang hambanya kecuali hamba-hamba yang penyayang kepada sesamanya. Kapan Allah sayang kepada kita? Kalau kita sayang kepada sesama hamba. Innallaha la yarham min ibadihi illa ruhama. Allah tak sayang kepada hambanya kecuali hamba-hamba yang penyayang sesama. Lihat orang lain ada sayang, rasa sayang kepadanya. Jadi ada empati, ada simpati. Nah, ya. Jadi oleh karena itu kita ya ada iba kepada orang, ya. Kalau ada orang bocor ban, berhentilah, walaupun kita bukan tukang bengkel. Menemani bocor itu kan ya salah satu rasa sayang juga. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, Nabi SAW tidak melarang orang meneteskan air mata. Ya, musibah itu karena air mata itu adalah lambang kasih sayang. Ya. Dan orang-orang kalau sudah pada puncak kebahagiaannya, mungkin dia juga menangis. Karena menangis itu adalah kebahagiaan. Orang kalau bersedih, kalau udah menangis hilang sedihnya. Ya. Jadi betapa penting air mata, karena air mata adalah mata air dalam kehidupan. Orang kalau sudah air mata, itulah mata air yang akan mengalirkan kebahagiaan. Nah, jadi air mata itu bukan cengeng, bukan. Justru itulah kita bahagia. Ini kan kita pernah menangis kan? Pernah ya. Nah, rasanya bagaimana? Enak setelah menangis. Sedih. Enggak, setelah itu kan setelah kering itu enak. Kalau tidur tuh nyenyak. Ya, jadi masya Allah. Jadi ternyata dalam air mata itu ada rahmah. Maka Nabi mengatakan, innama abki, hanya saya menangis rahmatallah, karena rahmat sayang kepadanya. Ya. Jadi karena itulah maka beliau mengatakan Allah tidak sayang kepada hambanya kecuali hamba-hamba yang penyayang. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa poin yang penting dalam hidup kita agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena hidup ini adalah sebagai kata orang apa namanya, ban yang berputar. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Jadi kita saling membutuhkan, karena itulah namanya sunnah kehidupan. Sunnah kehidupan. Ya. Jadi ini jemaah rahmatullah. Kemudian babu iyadah al-a'rab, ini bab menjenguk orang Badui. Nah, ceritanya anak-anak, ya, orang dewasa, orang Badui ini Nabi masya Allah, Nabi sempat waktunya. Ya. Mungkin kita bilang, oh, nggak sempat sih, balik saya. Dalam kamus Nabi tidak ada yang tidak sempat, asal kita mau sempatkan. Ya enggak? Ya, kalau sudah kita sempatkan, kita jadwalkan, apa yang enggak bisa? Semua bisa. Justru orang semakin banyak kegiatannya, semakin tertata dalam hidupnya. Orang enggak ada kegiatan, bilang, alah besok aja masih ada waktu. Karena setelah besok, ada besoknya lagi. Nah, jadi semakin banyak kita kegiatan, semakin bagus kita menata waktu ini. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia, semua ada maknanya, semua ada nilainya. Ini bab menjenguk al-Arab, orang Badui. Orang Badui mungkin di kampung, di mana begitu kan.
Nah, jadi Nabi apa namanya? Sampai ada riwayat, ini kan ada orang dia sudah orang perempuan, beliau kerjanya membersih-bersihkan di masjid. Masjid ya di masjid lah. Beliau tanya, ini yang ibu ini kemana? Udah meninggal ya Rasul tadi malam. Kenapa engkau enggak sampaikan kepada saya? Kami tidak mau mengganggu engkau. Nabi kepingin disampaikan. Akhirnya apa? Nabi datang ke kuburannya, beliau salat jenazah di atas kuburannya. Begitu baginda Rasulullah SAW semangatnya untuk beribadah, bermuamalah, orang meninggal sekalipun, enggak dapat di rumahnya, beliau datang sampai ke kuburannya, salat di sana. Itulah keterpautan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan rahmat Allah kita baru bisa bahagia kalau udah kita jenguk orang sakit, pulangnya ada rasa bahagia kita. Alhamdulillah saya sudah sempat jenguk ya. Tapi kalau kita enggak jenguk ada kayak sesuatu berdosa gitu. Betul ya? Ada rasa enggak pernah kepada diri kita. Kalau ada orang meninggal kita enggak jenguk, enggak takziah, ada rasa apa gitu. Kenapa? Karena hubungan batin kita dengan manusia itu memang begitu adanya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka kalau jenguk orang sakit, nikmatilah kebahagiaan dia. Ya Allah, Bapak datang ya Alhamdulillah, senang. Jadi senang itu menaburkan rahmat Allah kepada kita. Jadi hadatsana Muhammad bin Salam qala hadatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala hadatsana Khalid Al-Hazza an Ikrimah an Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'ud. Nabi SAW masuk ke sebuah rumah seorang badui. Datang beliau menjenguk orang badui ini. Jadi orang badui ini tentu orang kampung ya. Dah di mana rumahnya, tapi Masya Allah Nabi bersahaja datang ya. Padahal Nabi kan bisa mengirim sahabat kan? Bisa. Tapi beliau sendiri yang datang kepada badui ini ya. Faqala la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah Allah sucikan engkau insyaallah. Orang kalau susah ya, enggak apa, insyaallah Allah sucikan engkau. Senang. Enggak apa-apa, sehat insyaallah, sembuh ini gampang, Allah mudahkan. Senang orang yang kita sembuhkan. Jadi sepotong kata sangat berharga bagi orang sakit. Ya. Jadi oleh karena itu jangan rahmatullah. Maka datanglah ke orang sakit, berikan sepotong dua kata, berikan sedikit doa, dan itu adalah sebagai petuah yang sangat berharga bagi mereka. Ya. Kalau kita ada keluarga yang sakit, ya kan, lalu kita menjaga orang sakit itu. Kira-kira kalau ada teman-teman yang datang, bagaimana rasanya? Oh senang, bahagia, alhamdulillah. Rupanya kita enggak sendirian ya. Kita banyak keluarga ya, walaupun bukan keluarga sedarah, tapi mereka keluarga yang luar biasa. Jadi ini jemaah rahmat Allah, rasakan begitu, sebagaimana orang merasakan juga seperti itu. Ya, mungkin kita pulang kampung ya, sempat ada orang sakit kita jenguk, nah sebentar kita jenguk, ya. Itu menjadi catatan yang penting bagi dia. Kita nggak marahkan catatan, tapi begitulah kira-kira. Ya, sebelum akhirat dunianya kita sudah bahagia. Bapak pulang ya, semoga bahagia, selamat di jalannya. Didoakan, didoakan. Jadi jemaah rahmatullah, jangan luangkan waktu dan kesempatan di tengah-tengah kesibukan kita, luangkan untuk menjenguk orang sakit, ya, apalagi orang meninggal dunia, berikan kesempatan buang waktu. Ya. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi SAW tadi beliau enggak tempat jenazahnya waktu dikebumikan, beliau datang waktu sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan, datang di atas jenazahnya. Kemudian faqala al-Arabi hal hiya humma tafuru ala syaikhin kabir, bal humma yasa, ini adalah humma, penyakit panas yang diderita kepada orang-orang yang sudah tua. Ya, kaifa tazrihi al-qur. Ya, jadi kata Nabi qala fa ni'ma izan, bahagialah kalau begitu. Bahagialah karena penyakit ya datang itu pasti ada hikmahnya.
ada hikmahnya, ya hikmah itu barangkali kita tak semua bisa membacanya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini kita lihat lagi bagaimana akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satunya yang sering diceritakan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. محمد عن حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابن خازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di Nabi pagi-pagi beliau bertanya, man asbahal yawma minkum shaiman, pagi ini siapa yang berpuasa? Maka kata Abu Bakar, qala ana, saya. Karena sebaik-baik orang adalah sebagai orang yang memulai. Walaupun nanti lebih hebat orang yang mengakhiri, tapi pemula ini hebat. Siapa yang berpuasa hari ini? Saya ya Rasul. Oke. Kemudian Nabi bertanya lagi, qala man 'ada minkumul yawma maridan. Hari ini siapa yang sudah jenguk orang sakit? Allah kah? Saya ya Rasul. Masya Allah. Saya ya Rasul. Ya. Lalu beliau tanya lagi, man syahida minkumul yawma janazatan, siapa orang yang hari ini menyaksikan jenazah? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasul. Ya. Lalu Nabi tanya lagi, man at'amal yawma miskinan, siapa orang hari ini memberikan makan orang miskin? Saya ya Rasul. Ya. Nah, ini insyaallah, tapi saya yakin jamaah masjid Fitrah ini juga saya, ya, saya, insya Allah, seperti jawaban Abu Bakar, ya, saya ya Rasul. Jadi ini Nabi tak bertanya berapa orang, pokoknya kita sudah. Nabi tidak bertanya berapa banyak, kita orang yang pertama. Tidak tanya berapa banyak engkau, enggak. Siapa orang yang sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasul. Siapa orang yang sudah menyaksikan jenazah? Saya ya Rasul. Siapa orang yang memberikan fakir miskin? Saya ya Rasul. Nah, jadi ternyata kita berbuat sesuatu walaupun ya kita tidak seberapa, tapi kita oranglah yang pertama mendatangi. Beda nilainya. Yang datang pertama dengan kemudian beda nilainya. Nah, jadi mungkin setelah ini ada orang yang sakit, la ba'sa bi, tidak apa-apa. Ya. Langsung kita amalkan. Hadis ini ya Rasul, kami rindu kepada engkau, tandanya apa yang telah kau sampaikan langsung kami amalkan. Masya Allah. Ya. Maka apa sabda Nabi kalau begitu? Kalau begitu, jemaah qala Marwan, balagani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada saya informasi bahwa Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama hadzal khisal fi rajulin fil yaumin illa dakhal jannah. Tidaklah sifat-sifat tadi itu, saya tidaklah sifat itu berkumpul pada satu orang dalam satu hari kecuali balasannya dia masuk ke dalam surga. Saya kalau itu berkumpul pada satu orang hari itu, kalau dia pergi meninggalkan alam dunia, dia pergi untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah, ya, tanda kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, apa yang telah kau sampaikan insyaallah kami amalkan, ya, insyaallah kami amalkan, dan semoga ya Allah berikan juga kami kemampuan mengamalkannya, hilangkan rasa malas yang ada pada kami ya Rasulullah, ya Allah, semoga sedikit yang kita amalkan dengan ikhlas, semoga Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan, kita bacakan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.